Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat yang ke-37 dipersilakan. Lukas 1 ayat ke-37 demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya, terima kasih. Perjanjian baru diawali dengan keempat kitab Injil, ya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab-kitab Injil adalah kitab-kitab yang berbicara, yang berisikan tentang keberadaan daripada Tuhan Yesus sebelum dan pada saat dan sesudahnya. Jadi pada saat kelahirannya, lalu pada saat kehidupannya, dan setelah kenaikannya ke surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab-kitab Injil ini merupakan sebuah kitab yang menjadi penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena kalau kita melihat di dalam perjanjian lama itu, kecuali di dalam kitab Hakim-Hakim atau pada saat keluaran bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu kemudian kitab nabi-nabi, itu nyaris tidak ada hal-hal yang luar biasa yang dilakukan, yang dituliskan di dalam kitab-kitab itu, ya. Sementara di sisi yang lain, dalam kehidupan daripada manusia ada kecenderungan mereka membutuhkan bukti, seperti yang dikatakan oleh Thomas pada saat Yesus bertemu dengan murid-muridnya setelah kebangkitannya, dan Thomas tidak ada. Baru lebih 1 minggu kemudian baru Yesus bertemu dengan Thomas. Thomas katakan kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan percaya sebelum aku melihat dan mencucukkan jari tanganku ke bekas luka salib daripada Tuhan." Kira-kira seperti itu perkataan daripada Thomas. Dan betul, ketika Tuhan kembali bertemu dengan murid-muridnya dan Thomas ada di sana, Tuhan mencocokkan jari tangan daripada Thomas ke bekas luka daripada Tuhan, dan Tuhan katakan, "Percayakah kamu?" Thomas katakan, "Ya Tuhan, aku percaya." Dan Tuhan katakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Dan Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Penyertaan Tuhan itu dinyatakan melalui hal yang bisa dilihat oleh mata, hal yang bisa diikuti oleh indera daripada manusia, yaitu melalui tiang awan dan tiang api. Karena tidak mungkin bagi Tuhan untuk menyatakan wujud aslinya untuk menyertai bangsa Israel, karena itu sama halnya dengan kematian. Dan Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan, tiang api itu lurus, bangsa Israel harus lurus. Ketika tiang awan, tiang api itu berhenti, bangsa Israel harus berhenti. Ada satu hal yang luar biasa. Selama tiang awan dan tiang api menyertai bangsa Israel selalu ada di dalam penyertaan dan perlindungannya Tuhan. Bangsa Israel tidak pernah sedetik pun ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi ulang kali selama perjalanan yang lebih kurang 40 hari dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ya, kita harus ingat bahwa ada 2 fase bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang pertama itu 40 hari. Lalu kemudian setelah mereka ditolak oleh Tuhan, 40 tahun mereka melewati padang gurun, baru mereka masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
selama perjalanan 40 hari dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, maka di sana kita boleh melihat Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu ada dan selalu menyertai juga menolong di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu pernyataan Tuhan yang bisa dilihat dan dinikmati oleh orang percaya sampai detik saat ini adalah mujizat. Mujizat adalah suatu hal yang bisa dilakukan oleh Tuhan tetapi tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena hakikatnya mujizat itu adalah sesuatu yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia. Sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Dan kita ingat, sepanjang keempat Injil ditulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka di sana itu semuanya berisikan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kita harus sadar bagaimana Yesus itu kekal sampai selama-lamanya, maka mujizat pertolongan di dalam penyertaannya Tuhan itu juga selama-lamanya bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, jadi sampai hari ini yang namanya mujizat Tuhan itu masih ada, yang namanya pertolongan Tuhan itu masih ada. Tinggal bagaimana sekarang sikap hidup daripada orang percaya di hadapan Tuhan. Mujizat disediakan bagi semua orang, tetapi hanya diterima oleh mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat beberapa hal bagaimana Tuhan menyertai di dalam kehidupan bangsa Israel. Yang pertama yang dinyatakan oleh Tuhan adalah saat bangsa Israel menghadapi Laut Teberong. Ya, ketika mereka berjalan, Tuhan pimpin mereka untuk menghadapi yang namanya Laut Teberong. Apakah Tuhan bisa membawa mereka tidak melewati jalan itu? Jawabannya bisa. Tetapi Tuhan tidak memimpin bangsa Israel ke jalan yang tanpa rintangan. Tetapi justru Tuhan lewatkan bangsa Israel untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi persoalan. Mengapa demikian? Karena sebenarnya Tuhan mau membangun iman di dalam kehidupan bangsa Israel untuk percaya kepadanya. Nah, kita sama-sama lihat ketika bangsa Israel menghadapi Laut Teberong. Artinya mereka tidak dapat berjalan. Saya yakin selama beberapa waktu ketika mereka menghadapi Laut Teberong, mereka sudah mulai berpikir, ya, bagaimana bisa melewati laut ini. Mereka pun juga berpikir apakah harus mengelilingi, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sampai akhirnya ketika mereka melihat dari jauh bumbungan debu dan mereka tahu itu adalah tentara Mesir, tentara Firaun yang mengejar, mereka mulai takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mengalami yang namanya pintu tertutup. Ya, mengalami permasalahan yang bagi kita sebagai manusia itu tertutup, tidak ada jalan keluar. Saya sebenarnya beberapa waktu ini, kurang lebih sekitar 1 bulan, saya bolak-balik Tuban dengan pengadilan negeri di Kepanjen. Ada sedikit urusan di sana, ya. Memang itu sesuatu hal yang tidak saya kehendaki, tetapi Tuhan izinkan terjadi dan saya boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai dan menolong selama 4 kali sidang sampai akhirnya boleh keluar putusan, dan putusannya sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa tangan Tuhan, campur tangan Tuhan itu bisa bekerja dalam seluruh segi kehidupan daripada manusia. Ya, tidak ada sisi-sisi dalam kehidupan manusia yang Tuhan tidak bisa campur tangan. Semuanya Tuhan bisa campur tangan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan pembuat mujizat.
karena Dia adalah Tuhan pencipta. Kalau Tuhan mencipta, maka apapun yang ada di sana Tuhan pasti akan tahu apa yang harus dilakukan. Pada suatu waktu Henry Ford, seorang pemilik pabrik mobil Ford di Amerika, dia sedang berjalan dan dia sedang berhenti untuk menemui seseorang yang mobil Fordnya itu mogok, ya. Dan orang ini lagi mengutak-atik mobil Fordnya itu. Sampai akhirnya Henry Ford turun dan dia tanya, ada apa, ada yang bisa saya bantu? Orang ini mengatakan, bapak ini sudah tua, bapak ini tidak ngerti apa-apa, ini mobil bagus, ini mobil baru. Henry Ford tertawa aja. Lalu kemudian dia coba, tolong ambilkan saya alat, ya, dia mungkin minta obeng, tidak disebutkan di dalam kisah itu yang diminta alat apa. Lalu kemudian Henry Ford mulai mengutak-atik. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya beberapa menit. Lalu kemudian Henry Ford bilang, coba sekarang bapak starter. Dan orang itu terkejut. Dia bisa, Henry Ford yang dikira orang yang bodoh, orang tidak tahu, dia bisa membuat mesin mobilnya hidup kembali. Nah, itulah keberadaan Tuhan. Tuhan tahu sisi-sisi di dalam kehidupan daripada manusia yang kita sendiri tidak tahu, yang kita sendiri tidak bisa menyelami. Tetapi Tuhan tahu bagian-bagian baik secara fisik maupun secara psikis di dalam kehidupan kita manusia. Tuhan tahu mana-mana yang ketika sakit Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dan menolong. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika menghadapi laut Teberau dan ketika orang-orang Mesir mengejar, satu hal yang tidak dipunyai oleh bangsa Israel adalah iman. Mereka tidak mempunyai iman kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Mereka tidak punya iman Tuhan yang sudah menyatakan 10 tulah atas orang Mesir. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Iman membuka kemustahilan menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya. Jadi iman itu menghadirkan Tuhan untuk membuka kemustahilan dan memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi kehidupan kita. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Mereka tidak punya iman, justru mereka bilang kepada Musa, "Musa, kenapa kamu bawa kami ke padang gurun supaya kami mati di sini?" Tetapi Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengangkat tongkat di hadapan bangsa Israel. Dan ketika tongkat itu diangkat, maka laut Teberau itu terbelah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel sedang diproses sebenarnya oleh Tuhan untuk mereka boleh secara mandiri mempunyai iman seperti hanya Musa yang diperintahkan oleh Tuhan. Iman adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Iman adalah mempercayai Tuhan. Nah, itu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan bangsa Israel melalui apa yang dilakukan oleh Musa. Dan akhirnya bangsa Israel semuanya selamat sampai ke tujuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan berikutnya Tuhan izinkan bangsa Israel kehabisan bekal. Apakah Tuhan tidak bisa langsung untuk memberkati bangsa Israel? Jawabannya terlalu bisa. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan, karena sebenarnya Tuhan mau membangun yang namanya iman percaya daripada bangsa Israel itu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan antara orang percaya dan Tuhan itu adalah sebuah hubungan kepercayaan, hubungan penyerahan hidup. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya berani percaya dan menyerahkan atau mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga setiap hari kita diajar oleh Tuhan menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi sakit penyakit. Kita diajar oleh Tuhan untuk mempercayai Tuhan. Nah, ketika mereka baru berjalan setelah melewati laut Teberau, bekalnya habis. Saudara, Tuhan baru saja masih belum 1 bulan, masih belum 2 minggu, ya kurang lebih 1 minggu, berapa hari, 5 atau 6 hari begitu. Dan ketika mereka tidak ada makanan,
Seharusnya mereka boleh sepakat berdoa mohon kemurahan Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak mau belajar. Mereka justru katakan kepada Musa, Musa, mengapa kamu bawa kami untuk mati kelaparan di padang gurun? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan perintahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel besok ketika mereka bangun pagi-pagi, maka mereka akan mendapati butiran-butiran seperti ketumbar, butiran-butiran putih, dan itu mereka harus ambil dan itu akan menjadi makanan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan bangsa Israel selama kurang lebih 40 tahun, lebih 40 hari ya, lebih kurang, mereka di padang gurun dipelihara dengan mana dan burung puyuh. Kita melihat pemeliharaan Tuhan itu setiap hari selalu baru. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan itu, mana yang Tuhan berikan itu adalah mana yang baru. Berkat yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, ini sungguh-sungguh menyadarkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk senantiasa memulai hari dengan bersekutu dengan Tuhan. Memulai hari dengan memanggil nama Tuhan, memulai hari dengan beriman kepada Tuhan. Ketika kita memulai hari dengan beriman kepada Tuhan, maka sepanjang hari kita beriman kepada Tuhan, dan sepanjang hari itu campur tangan Tuhan ada menyertai di dalam kehidupan kita. Ya, jadi karena berkat Tuhan itu baru setiap hari, maka kita juga harus mempunyai satu pengharapan, satu kekuatan yang baru untuk percaya kepada Tuhan. Mengapa percaya kepada Tuhan itu harus diperbarui setiap hari? Ya, karena kadang dalam kehidupan kita sebagai manusia, karena kesibukan seringkali kita mulai sedikit menaikkan keakuan kita menaikkan hikmat kita menaikkan kepandaian kita, dan sedikit merendahkan iman kepada Tuhan. Kadang kita diperhadapkan dengan masalah dan persoalan, supaya apa? Supaya kita tidak lupa untuk menaikkan iman kita dan menurunkan keakuan kita. Murid-murid Petrus ketika pertama kali berjumpa dengan Tuhan, yang Tuhan jatuhkan pertama kali dalam kehidupan Petrus adalah akalnya, ya, EQ-nya, kepandaiannya. Sebagai seorang yang sudah pengalaman mencari ikan di danau Tiberias, maka itu sudah pasti Petrus itu seorang pakar untuk mencari ikan di tempat itu. Nah, Tuhan izinkan hari itu Petrus tidak mendapatkan apa-apa untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan hari itu Tuhan memperdengarkan suaranya kepada Petrus. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Petrus. Dan Petrus hari itu mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Firman yang didengar itu tidak akan berdampak apa-apa kalau tidak dilakukan. Jadi ketika saudara mendengar firman, itu tidak ada kuasa apa-apa sebelum saudara percaya dan saudara mempraktekkan iman itu. Ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, oke, tetapi apakah kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Nah, Petrus ketika itu Tuhan mengajar, dan rupanya iman itu mulai tumbuh di dalam kehidupan Petrus. Tetapi belum ada apa-apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus sampai Tuhan bilang, Petrus, bawa kembali perahumu ke tempat yang dalam. Labuhkan pukatmu di sebelah kanan perahumu. Tuhan tidak bilang apa-apa. Tuhan tidak bilang kamu akan mendapatkan ikan yang banyak atau apa. Tuhan tidak bilang apa-apa. Tuhan hanya mau Petrus melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan selalu memberikan pilihan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau hanya mendengar, maka firman itu tidak berdampak apa-apa. Tetapi ketika kita mendengar dan melakukan seperti yang dikatakan oleh firman, barulah terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, Petrus setelah Tuhan berfirman dan Petrus mendengar dan ada iman di dalam kehidupan Petrus,
Belum cukup, belum ada yang berubah dalam kehidupan Petrus. Semalam-malaman Petrus tidak mendapatkan ikan, tidak mendapatkan hasil. Kalau boleh saya katakan, hari itu kantongnya Petrus kosong mungkin ya. Dan Tuhan katakan, Petrus, kamu kembali lagi ke tempat yang dalam, labuhkan pukatmu di sebelah kanan perahu. Dari pengalaman saya ketika saya beberapa tahun yang lalu berada di Laut Tebro, itu ketika mulai jam 7 ke atas, itu perahunya itu kalau maju itu semakin berat ya. Jadi dia lebih banyak anginnya itu angin ke darat begitu daripada ke tempat yang dalam. Dan ketika Tuhan memerintahkan kepada Petrus untuk membawa perahunya ke tempat yang dalam, itu ada sebuah usaha. Ya, yang pertama usaha itu adalah melawan kekhawatirannya, melawan ketidakpercayaannya, melawan kemustahilannya, karena semalam-malaman dia ada di tempat itu dan dia tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, maka Petrus pergi. Petrus katakan, karena Tuhan yang menyuruh maka aku akan pergi. Nah, yang menjadi dasar Petrus pergi adalah karena ada firman daripada Tuhan. Nah, ketika Petrus di tempat yang dalam, pukat itu dilabuhkan dan sekali angkat, firman Tuhan katakan, ada banyak ikan memenuhi jalannya Petrus, sampai-sampai jala itu hampir koyak. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah penurutan firman Tuhan itu adalah berkat-berkat Tuhan. Buah penurutan daripada firman Tuhan itu adalah pertolongan Tuhan. Buah penurutan akan firman Tuhan itu adalah mujizat. Ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan seperti Naomi yang meninggalkan Bethlehem. Dia nggak dapat apa-apa di Moab. Ya, ketika dia mulai balik lagi ke Bethlehem, Tuhan berkati meskipun itu melalui Rut dan Boaz. Nah, ini yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena mereka percaya Tuhan, tetapi mereka tidak berani, tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Pagi hari ini, apa yang ada dalam kehidupan saudara yang saudara tidak mampu, ada Tuhan. Yang tidak mampu saudara selesaikan, yang tidak mampu saudara lakukan, ada Tuhan yang mampu menyelesaikan. Ada Tuhan yang mampu memberikan pertolongan. Dan kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, kalau Tuhan yang sudah menolong, siapa tidak ada yang bisa mengganggu-ganggu dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah campur tangan. Ya, pesan firman Tuhan pagi hari ini, percaya dan percayakanlah hidup saudara kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu belum cukup, tetapi Tuhan mau kita pun juga mempercayakan apa yang kita hadapi hari ini kepada Tuhan. Serahkan yang menjadi masalahmu, serahkan yang menjadi persoalanmu, serahkan kesehatanmu, serahkan usaha dan pekerjaanmu kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat perlahan tapi pasti. Ya, mungkin bisa dalam waktu sekejap Tuhan ubah, tetapi mungkin juga Tuhan lakukan dengan perlahan tetapi pasti. Ya, pasti ada kemajuan, pasti ada pertolongan, pasti ada kesembuhan. Itu yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita bangun iman kita kepada Tuhan. Kita bangun percaya kita kepada Tuhan. Jangan lihat segala sesuatu dengan cara pandang manusiawi kita. Jangan lihat segala sesuatu dengan hikmat kita. Hikmat kita nggak mampu. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang? Bagaimana janda nabi yang hanya mempunyai beberapa botol minyak, ya, 1 botol minyak, sementara hutangnya sudah begitu banyak, tidak mampu lagi dia bayar sampai anak-anaknya mau dibawa. Tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan sang pembuat mujizat menolong dan memberkati. Dari 1 botol minyak mampu membayar semua hutang-hutang. Dan janda yang ada di Sarfat ketika Elia tanya, punya apa kamu, Mak? Aku hanya punya minyak sedikit, aku hanya punya tepung sedikit. Ketika itu diserahkan kepada Tuhan,
minyak dan tepung yang sedikit itu memberi makan 3 orang sampai lebih kurang 3,5 tahun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita membutuhkan campur tangan Tuhan secara langsung dalam hidup kita. Ya, hidupkan imanmu, hidupkan kepercayaanmu, dan percayalah hanya Tuhan yang bisa dan hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong dalam kehidupan kita. Teruslah percaya, teruslah beriman, nikmati mujizatnya turun atas kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.